Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jam tangan dengan fasilitas atau fitur pedometer. Nah, saya mendapatkan jam tangan ini tuh dari sampah atau bekas pembuangan, dan kebetulan itu menemukan jam tangan pedometer ini sebagai bahan kita belajar pada materi kali ini. Oke, karena ini masih kotor, kita akan membersihkannya dengan sikat seperti ini yang bisa kita lumurinya dengan air. Nah, seperti ini biar bersih gitu, dengan menggunakan sedikit air. Aduh, ini sudah pada rusak, tapi kita akan memperbaikinya gitu. Mudah-mudahan jam tangan ini bisa diperbaiki atau masih hidup. Oke, kita perbaiki dulu sambil membersihkan jam tangan ini. Ini pada rusak semua guys. Ini pada rusak, kita coba perbaiki dulu guys. Oke, setelah kita membersihkannya, kita akan perbaiki jam tangan ini dan semoga bisa hidup. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita bisa ketahui dulu apa itu jam pedometer. Jam pedometer ini adalah jam tangan dengan fasilitas pengukur jarak atau langkah kaki maupun lari kita untuk membakar kalori gitu. Nah, seperti ini guys. Ini tentunya ini sudah bersih ya guys ya. Pada jam tangan pedometer ini adalah disematkan aplikasi untuk mengukur langkah kita atau saat kita berolahraga maupun lari pagi atau jalan pagi, jalan santai gitu bisa. Kita buka sambil mencet atau menekan tutup belakang ini atau backcase jam tangan ini, kita membukanya secara menyilang seperti ini. Nah, gitu. Ini untuk mencegah terjadinya dol pada dinding jam tangan. Gitu guys. Nah, ini jam tangan ini mempunyai basic tahan air yang cukup bandal kayaknya, dilihat dari sini. Oke, kita lihat dulu cara membukanya. Ini membukanya baterai, dia tidak menggunakan baut melainkan dengan drat atau pengunci ya. Kunciannya seperti ini, kita bukanya dengan jarum maupun pinset yang runcing seperti ini. Pinset yang runcing. Ini menggunakan baterai CR2032. Ini baterai yang paling besar dari ukuran jam tangan. Kita bisa menggunakan baterai seperti ini ya, Panasonic. Ini kita tes dulu baterainya dapat mati. Tapi kayaknya udah mati ini karena sudah lapuk ya. Tapi nggak tahu orang testernya mana ini. Ini mati guys ya, baterainya mati. Kita cek dulu menggunakan baterai yang sama karena kebetulan ada baterainya. Ini juga, ini hidup, nyala guys ya. Ini nyala. Kita tes dulu apakah jam tangan ini masih hidup atau perlu diperbaiki. Oke, jam tangan ini masih hidup guys. Nah, di sini kita
Ini adalah waktu utama dari jam tangan tersebut. Ada logo lari seperti ini. Next min atau gimana, kalau misalnya ini buat lari-lari ya gerak, tapi ini saya tidak lari soalnya. Nah, di situ ini akan berubah lagi. Stopwatch juga disematkan. Zoom total. Ini kita bisa lihat. Kita kalau misalkan lari itu bisa gitu. Nah, ini waktu utama. Ini kita bisa lari juga, misalnya gerakan kita gitu. Bisa dihitung dari ini. Ini adalah hari, tahun, tanggal, dan ini bulan dan tanggal tentunya. Hari, tahun, bulan, dan tanggal. Tahun 2014 ini biasanya indikator ini menunjukkan tahun perakitannya dari jam tangan ini sendiri, guys. Zoom total, misalnya kita lari. Oke, aku lari. Nah, setelah aku lari-lari, ini sudah zoom total ini bergerak ke angka 27 ya. Misalkan kalau digini kan dia enggak hidup, tapi kalau aku misalkan lari kayak gini, oke aku lari. Nah, ini langsung 48 ini karena aku lari atau melakukan gerakan langkah-langkah kayak gitu sudah terdeteksi dari ya, sudah deteksi sensor jam tangan ini sudah mendeteksinya. Oke, kita tutup dulu, kita tutup karena ini nggak ada kerusakan, jadi saya nggak perlu memperbaikinya. Untuk tombol-tombol kita bisa cek, ini hidup semua, tidak ada kendala, semua tombol ini hidup juga, ini juga nggak ada kendala, dan lampunya juga nggak ada kendala semua. Oke, langsung kita bisa menutupnya. Sebelum kita menutup, kita senterkan dulu seal pada jam tangan ini agar ketahanan air tetap terjaga dengan baik. Kita bisa menutupnya, ini tidak ada kendala, jam tangan ini tidak ada kendala. Airnya sudah mulai sudah mulai melar ini, guys. Jadi kalori atau pedometer dari jam tangan ini itu secara otomatis akan bergerak sendiri. Jadi langkah-langkah maupun gerakan kita setiap hari bisa diatur atau diawasi jam tangan ini sebagai alat pengukur kalori gitu. Atau pedometer secara pengetahuan mendalam itu bisa mengatur suhu panas udara. Ini hidup karena sudah saya menutup backcase-nya, ini terdengar suara kayak gini. Kalau digoyang-goyang ini enggak, karena dia cuma sensornya itu oh ya, ini kalau digoyang-goyang ini misalkan ini 67 ya, kalau digoyang-goyang itu dia akan saya menambah misalkan ini 67, saya buat goyang-goyang kayak gini. Ini enggak gerak. Ini kalau misalkan aku lari-lari gini, misalkan ini enggak, kalau misalkan aku lari gini, guys. Nah, ini sudah ke gimana ya, menunjukkan total stepnya ini 89 seperti kalau saya lari tadi. Dia mengukur sensornya ini mengukur gerakan atau suhu panas mungkin di dalam ya gitu. Nah,
gitu. Oke, untuk mengatur jam tangan ini kita bisa langsung memulainya, bisa mulai dari tombol mode ini. L backlight ini, L backlight itu bisanya lampunya otomatis kayaknya. Chrono alarm, water size, speedometer 3D ya. Ini 89 setelah saya menggerakkannya tadi. Oke, kita ini light ini lampu. Kalau di sini nyala ya, nyala itu. Kita rest dulu, reset tombol reset beberapa detik. Ini format AMPM, format 24 jam atau 12 jam. Kita bisa langsung mengubahnya dengan menekan tombol start yang ada di sini. Jadi mode itu biasanya di kiri terus. Untuk reset seperti yang kemarin di tutorial saya, di konten saya itu lagnya itu di sini. Lagnya itu di bawah ini dan resetnya di sini. Jadi kita lihat dulu tulisannya ini mode lag start reset. Nah gitu. Oke, untuk mengubah pukul 12 ini ke format 24 jam atau AMPM kita bisa menekan tombol start. Nah seperti ini. Lalu tombol mode ini untuk mengalihkan dari format AMPM ke pengaturan jam tangan itu sendiri. Misalkan kita atur pukul berapa ya, pukul 1 lah, 1 itu kan 13 gitu. 1 ini kan formatnya, karena format 24 jam nanti terjadi pukul, angka di sini akan menunjukkan angka 13. 12 dan 13. Oke, misalkan lebih 30, lebih 29 lah, 29 seperti ini. Nah ini lebih 29 guys. Jadi pukul 1 lebih 29. Ini untuk tahunnya tahun 2024 misalkan 2024. Jadi kalendernya ini day-nya ini menyesuaikan bulan dan tanggal 24. Ini kalau misalkan bulan 1 tanggal 1 ya berarti harinya Senin, Monday gitu. Oke, kita tekan tombol mode untuk mengalihkannya dari tahun menuju, kita lihat dulu apakah ini indikatornya, indikator apa itu, kalender tanggal atau bulan. Kita bisa lihat menekan start ini sampai ke 12 atau lebih. Kalau misalkan lebih dari 12, kok 13, 14, ini berarti indikator di sini menunjukkan tanggal. Kalau misalkan sampai 12 saja berarti menunjukkan bulan gitu. 11, 12. Oke, karena ini sampai 12 formatnya berarti menunjukkan bulan ya guys. Ini bulan berapa ini? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli ya guys. Juli tanggal 29. Berarti bulan 7 ya. Tanggal 9, 29 ya. 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29. Ini harinya Senin, Monday di sini. Berarti otomatis ya, benar ya. Bulan 7 tanggal 29 harinya Senin. Oke. Ini untuk formatnya kita bisa rubah 12 hari, 12 jam maksud saya. Penandaannya di sini akan berubah P1, artinya PM 1 gitu, karena 12 ya kan. Kalau pagi itu jadi AM artinya. Nah, kalau kita mau merubahnya lagi tinggal menekan tombol start seperti ini. Nah, gitu guys. Kita buat format 24 jam saja jadi 13. Di sini menunjukkan angka 13. Setelah itu kita tombol mode. Mode. Nah, sampai gini berhenti semua. Oke. Kita bisa tekan tombol reset untuk mengembalikannya seperti semula, karena ini adalah sudah klip-klip kayak gini. Untuk mengaturnya kita kembalikan semula dengan menekan tombol reset. Ini yang ada di bawah pojok kiri ini. Oke, jadi ingat tadi pukul 1, 13 lebih 31 ini. Untuk stepnya yang kita sudah lari, gerakan saya tadi itu 89 gitu. Aku sudah membakar kalori 89 step ini. Alarm, untuk alarm ini alarm kita bisa mengaturnya on off nya. Ini kan off, kita bisa mencet tombol start untuk menghidupkan alarm ini. On berarti di sini ada logo lonceng yang mengartikan indikasi alarm hidup, atau saya bisa mematikannya dengan menekan tombol start lagi.
off, mati. Nah, untuk mengatur alarm ini saya akan menekan berapa detik tombol reset seperti ini sampai ininya terlihat klip-klip seperti itu. Nah, ini langsung otomatis alarm hidup. Misalkan saya buat apa itu, alarmnya akan berbunyi pukul 5.30 ya, saya tinggal mencet tombol start seperti ini pukul 5, lalu mode untuk memindahkan dari jam ke menit 30 ini kita baca terus sampai 30. Nah, 2789 30 guys. Nah, gitu. Ini artinya alarm sudah berbunyi 30, kita tombol reset lagi untuk menghentikan klip-klip pada jam tangan ini. Oke, ini kita matikan bisa, kalau ini ya hidup ada tombol loncengnya, kalau matikan tinggal tombol start, kalau tombol start lagi kayak gini ya itu hidup, setelah lagi mati gitu guys. Nah, ini stopwatch sama seperti tutorial pada jam tangan digital lainnya, kita bisa memencet tombol start ini untuk menghidupkan stopwatch seperti ini. Nah, stop, jalan lagi, stop. Untuk meresetnya kita pencet tombol reset untuk membuatnya format ke 0 lagi. Nah, ini stop. Kalau misalkan ini jalan, kita tekan tombol mode, ini kok nggak ada stopwatch, berarti stopnya cuma satu stopwatchnya, dan di sini masih jalan biasanya gitu. Nah, ini masih jalan, stopwatchnya itu masih jalan meskipun kita pencet tombol mode ini kembali ke jam tangan ya, jam tangan seperti ini. Ini secara tidak langsung itu stopwatch masih jalan. Jadi kalau kita mau mengembalikan ke stopwatch lagi, stopwatchnya itu akan masih jalan seperti ini, masih jalan. Nah, ini stopwatchnya masih jalan. Untuk menghentikannya kita harus pencet tombol start sekali, dan untuk mereset, untuk kembali ke 0 kita tekan tombol reset seperti ini. Nah, gitu. Lalu ini otomatis kayaknya, ini otomatis. Saya reset dulu, itu nggak bisa. Dan ini otomatis untuk apa itu, pedometernya ini secara otomatis. Jadi nggak bisa diatur melalui ini. Jadi setiap kita menggunakan gerakan seberapa bulan atau dalam 1 tahun itu gerakan kita akan dihitung di sini. Gitu. 89 ini nggak bisa diatur. Ini secara otomatis. Gitu guys. Nah, gitu. Ini untuk mengubahnya tadi lagi, kita kembali ke 0. Ini lag itu untuk lampu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya jam tangan dengan fasilitas atau fitur pedometer untuk mengukur gerak kalori kita atau gerak langkah kita gitu. Oke, nantikan saya di tutorial jam tangan lainnya atau di channel Jendela Wali guys.